Negara yang berjuluk beruang merah ini merupakan negara terbesar di Eropa Timur dan salah satu negara terluas di dunia dengan luas wilayah mencapai 17 juta kilometer persegi atau 8 kali lebih luas dari Indonesia. Wilayahnya terbentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara dan merupakan negara terpadat di Eropa. Negara ini dihiasi oleh kota modern nan megah maupun pemandangan alam mempesona. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi negara Rusia, di mana awal Maret lalu kami berkesempatan mengunjungi 3 kota di Rusia, yaitu Moskow, Saint Petersburg, dan Murmansk. Dari Moskwa menuju Saint Petersburg, kami menggunakan kereta api. Melalui stasiun Leningradsky Moskwa yang juga dikenal dengan nama Stasiun Pasasirskaya Moskwa adalah stasiun kereta api tertua dari 9 stasiun kereta api yang ada di Moskwa. Terletak di alun-alun Komsomolskaya, stasiun ini melayani kereta yang menuju ke arah barat laut, khususnya Saint Petersburg. Dan di sini banyak coffee shop dan ada juga McD loh. Dan satu lagi, pastry yang ada di sini enak-enak banget. Jarak tempuh yang dibutuhkan untuk sampai ke stasiun Saint Petersburg adalah sekitar kurang lebih 4 jam. Dan itu pun tidak terasa, karena sepanjang perjalanan kami melihat pemandangan yang indah-indah. Ya, hampir semuanya berselimut salju. Sehingga pemandangan tersebut membuat kami terpesona. Setiba di Saint Petersburg, bus jemputan telah menunggu kami. Dan kami pun diantar langsung menuju hotel. Hotel tempat kami menginap lokasinya persis di tengah kota. Sebenarnya juga tidak jauh dari stasiun kereta api. Dengan lokasi yang sangat strategis ini, memudahkan kami menelusuri kota Saint Petersburg di malam hari. Dan hotel kita beberapa puluh meter ke bagian sana, Bapak Ibu, setelah mall. Saint Petersburg merupakan salah satu kota terbesar kedua setelah kota Moskow, Moskwa. Kota yang terkenal akan keindahan serta sejarahnya ini selalu berhasil menarik minat wisatawan. Kota yang dilewati oleh Neva River ini pun memiliki banyak tempat menarik yang bisa dikunjungi. Dari banyaknya tempat tersebut, berikut adalah 5 destinasi yang sempat kami kunjungi. Yang pertama terletak agak jauh dari pusat kota, yaitu Pushkin Palace atau lebih dikenal dengan nama Catherine Palace atau Istana Katerina. Sesuai dengan keterangan yang didapat pada Wikipedia, dikatakan bahwa Istana Katerina adalah kediaman musim panas Tsar Rusia yang terletak di kota Tsarskoye Selo, 25 km sebelah tenggara kota Saint Petersburg, Rusia. Dan pada 30 Juli 1756, arsitek Bartolomeo Rastrelli mempersembahkan Istana Katerina kepada Kaisar wanita Elizabeth dari Rusia. Ketika kami berkunjung di awal Maret lalu, masih terasa musim dinginnya. Turun salju dan agak suram. Dan terlalu dingin untuk berjalan di sekitar taman. Meskipun demikian, istana ini sangat megah dan mewah. Dengan detail yang sangat rumit dalam arsitekturnya. Catherine Palace atau Istana Katerina dibangun pada tahun 1717 atas perintah Peter yang Agung sebagai hadiah untuk istrinya, Catherine yang Agung. Bangunan asli terdiri dari sebuah bangunan kayu kecil yang kemudian dihancurkan dan digantikan oleh bangunan kayu yang lebih besar. Dan kemudian digantikan oleh bangunan batu yang lebih megah oleh Catherine yang Agung pada tahun 1756. Selama Perang Dunia Kedua, bangunan ini hancur akibat perang.
tetapi berhasil direstorasi pada tahun 1957 dan dibuka kembali sebagai museum. Bertolak dari Catherine Palace atau Istana Katerina, kita pun menuju ke destinasi yang kedua, yaitu Kazan Cathedral. Bangunan yang terletak di kawasan Nevsky Prospect, Saint Petersburg ini adalah bangunan yang didedikasikan untuk Our Lady of Kazan dan dirancang oleh arsitek Rusia bernama Andrei Voronikin. Katedral ini dibangun terinspirasi dari San Basil Katedral di Vatikan. Hal ini terlihat dari 56 tiang granit merah besar dan lantai dengan marmer mozaik yang membuat katedral tampak megah seperti istana. Berbeda dengan Kazan Katedral di Moskow yang berukuran mungil. Dari luar katedral, puluhan tiang megah yang menopang bangunan ini membuat kita merasa berada di sebuah istana. Setelah perang pada tahun 1812 saat Napoleon kalah, Kazan Katedral dijadikan sebuah monumen kemenangan Rusia. Dan Mikhail Kutuzov, panglima tertinggi Rusia yang terkenal, juga dimakamkan di katedral ini. Sebelum pergi berperang, beliau sempat mengunjungi misa yang diadakan di katedral dan berdoa untuk keselamatan Rusia. Meskipun didominasi warna gelap seperti pada umumnya gereja Ortodoks, interior katedral dihiasi oleh mural dan ikon yang dibuat oleh seniman-seniman Rusia terbaik di tahun itu. Oh iya, persis di seberang depan Kazan Katedral ada sebuah coffee shop yang cukup menarik perhatian kami. Dan kami pun menyeberangi jalan untuk mengunjungi coffee shop ini. Untuk bersantai sejenak sambil menikmati menu yang ada. Kemudian, destinasi berikutnya yang ketiga adalah Xavier on the Spilled Blood atau Church of the Xavier. Sebuah gereja Ortodoks Rusia di Saint Petersburg, Rusia. Gereja ini dibangun untuk mengenang Alexander II yang dibunuh pada tahun 1881. Xavier on the Spilled Blood merupakan gereja yang letaknya berseberangan dengan Taman Mikhailovsky. Gereja yang dibangun tahun 1800-an ini sekilas mirip dengan gereja Saint Basil di Moskow, terutama pada kubah-kubahnya yang berwarna-warni. Gereja ini berdiri tepat di tempat di mana sebuah bom dilemparkan ke dalam gerbongnya oleh seorang pemuda yang menentang reformasi Tsar. Tujuan selanjutnya adalah mengunjungi destinasi yang keempat, yaitu Museum Hermitage. Sepanjang jalan menuju Museum Hermitage, kita akan menemukan Neva River yang panjang dan luas, namun di mana airnya penuh dengan es yang membeku. Museum the State of Hermitage, Saint Petersburg adalah museum tertua dan terbesar di dunia. Museum ini menempati istana musim dingin Winter Palace Kekaisaran Rusia. Museum ini diresmikan oleh Catherine II atau dikenal juga dengan nama Catherine the Great, Catherine Agung. Beliau adalah kaisar wanita Rusia yang berkuasa tahun 1762 hingga 1796. Dan Museum Hermitage Saint Petersburg ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 1852. The State of Hermitage Museum ini memiliki koleksi sebanyak 3 juta karya seni dari seluruh dunia. Di museum ini, para pengunjung dapat mengagumi berbagai karya seni dari seluruh dunia yang tersebar di semua ruangan, termasuk di ruang makan, kamar tidur, singgasana, dan tentu di sejumlah galeri yang luas. Bagi pengunjung dengan menggunakan kot tebal harus menitipkan kot tebalnya di sini. Koleksi dari zaman batu atau prasejarah dari seluruh wilayah Rusia juga dipamerkan di sini.
Benda-benda dari zaman prasejarah atau zaman batu yang dipamerkan di museum ini dikumpulkan dari seluruh wilayah Rusia dan dari bekas negara-negara Uni Soviet. Jadi di sini kamu bisa mempelajari sejarah peradaban panjang Rusia. Maju beberapa abad dari zaman prasejarah menuju zaman kejayaan kerajaan kuno di Eropa. Aneka koleksi patung dari zaman kejayaan Romawi kuno, Yunani kuno, Mesir kuno, Timur Tengah, dan kerajaan kuno di Eropa, serta Timur Tengah juga dipamerkan di sini. Yang banyak menarik minat adalah aneka koleksi emas, Skythian, dan banyak artefak kuno lainnya. Koleksi karya seni dan artefak di Hermitage Museum terbesar dan paling terkenal di Rusia ini sungguh berlimpah. Museum besar ini memiliki lebih dari 3 juta koleksi. Tapi hanya sekitar 5% saja yang dipamerkan di 350 ruangan panjang yang panjangnya mencapai 20 km. Jadi, jika seseorang pengunjung menghabiskan 1 menit untuk melihat setiap koleksi dan kembali ke Hermitage setiap hari selama 8 jam, ia akan membutuhkan waktu 10 tahun untuk melihat semuanya. Zaman Italian Renaissance, aneka karya seni dipajang dengan indah di museum ini. Koleksi dari zaman Italian Renaissance di museum ini seperti lukisan Madonna karya Leonardo da Vinci dan Raphael, koleksi karya Titian, Rubens, Rembrandt, Poussin, dan sejumlah seniman impresionis dan modernis lainnya. Tak ketinggalan juga dipamerkan di sini koleksi pelukis Rusia dari abad ke-11 hingga ke-19 dan juga koleksi modern art dari seluruh dunia. Ruangan pada zaman Kekaisaran Rusia juga dipamerkan dan tetap dibiarkan seperti aslinya. Lihatlah keindahan dekorasi interior Rusia dari abad ke-19 hingga awal abad ke-20 yang disusun secara kronologis dari era Alexander I hingga Nicholas II. Walaupun saya hanya mengunjunginya sesaat dan tentunya tidak sempat melihat keseluruhan koleksi yang ada, namun saya bisa melihat kilas balik kehidupan masyarakat kelas atas Rusia di museum ini. Dan ini adalah kenangan yang luar biasa. Selanjutnya kita akan mengunjungi destinasi yang kelima, yaitu Masjid Soekarno atau yang dikenal juga dengan sebutan Blue Mosque karena memiliki kubah berwarna biru. Saat ini Islam merupakan agama dengan jumlah penganut terbesar kedua di Rusia. Tak heran jika banyak masjid yang bisa kita temukan di negara ini. Salah satunya adalah Masjid Saint Petersburg. Dapat dikatakan bahwa masjid tersebut adalah saksi bisu hubungan baik antara Indonesia dan Rusia. Menurut catatan sejarah, pada tahun 1956 saat Presiden Soekarno mengunjungi kota Saint Petersburg, beliau melihat sebuah bangunan yang diyakini sebagai masjid untuk menunaikan sholat. Tetapi rupanya bangunan tersebut digunakan sebagai gudang medis. Sekembalinya dari kota Saint Petersburg, tepatnya di kota Moskow, Presiden Soekarno meminta izin kepada pemimpin tertinggi Uni Soviet yang bernama Khrushchev agar bangunan itu dikembalikan fungsinya menjadi tempat ibadah umat Islam. Dan permintaan tersebut pun disetujui. Umat Islam di Rusia sangat berterima kasih dan mengapresiasi usaha serta keberanian Presiden Soekarno.
Masjid ini pun dikenal sebagai Masjid Soekarno oleh masyarakat Indonesia dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi yang wajib untuk dikunjungi saat berada di Rusia. Masjid ini dilengkapi menara setinggi 49 meter dan kubah setinggi 39 meter yang ditutupi dengan mozaik keramik berwarna biru langit. Dan bagian depan masjid merupakan gabungan ornamen oriental dan mozaik biru pirus dengan dinding terbuat dari batu granit. Demikian sekilas mengenai kunjungan kami di kota Saint Petersburg, Rusia. Dan nantikan kunjungan kami di kota berikutnya di Rusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suksma.